Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-62. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita ulas hari ini adalah saham BBNI. Saham BBNI hari ini naik 3,46% di closing di harga 4780. Namun sayangnya teman-teman, harga hari ini tidak berhasil closing tepat, minimal tepat di 4790. Dia berada satu tick di bawah PBH-nya. Memang PBH itu adalah resisten paling kuat dan tidak mudah untuk ditembus oleh saham. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang ini, kawal terus selama dia masih berada di atas 4656, kita pakai gray line akhir, maka saham BBNI masih aman. Dan jauh lebih bagus kalau BBNI ini bisa naik di atas 4790. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum sempat beli, maka besok jika dia naik di atas 4790, maka teman-teman bisa ambil posisi untuk beli saham BBNI dengan target kenaikan menuju ke 5150, yang mana itu adalah 40 hari rata-rata tertinggi dari saham BBNI. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBRI. Saham BBRI hari ini jauh lebih baik ketimbang BBNI. Saham BBRI berhasil closing di atas PBH, yaitu di 3190, naik 1,91%. Ada peluang besar untuk BBRI terus melanjutkan kenaikan dengan target ke 3250. Batasi stop loss jika dia turun kembali di bawah 3180, bisa pasang 1-2 tick di bawah PBH-nya di 3170 atau 3160. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, saya rasa masih boleh beli karena risikonya cukup rendah, kurang lebih cuma 3 tick dari harga penutupan saat ini dengan batasan stop loss, sehingga teman-teman masih punya reward yang cukup besar. Misalkan teman-teman beli di 3200, ada peluang 50 poin untuk BBRI melanjutkan kenaikan. Berikutnya yang akan kita ulas hari ini adalah saham PTBA. Saham PTBA hari ini tidak berhasil menembus PBH-nya di 2140. Namun beruntungnya dia masih tertahan di gold line di 2100. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan tunggu dulu. Pastikan dia berhasil break di atas 2140, baru teman-teman boleh beli. Selama dia masih belum tembus, maka ada peluang untuk dia sideways, bahkan bisa turun. Tapi bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, kawal terus. Batasi stop loss di bawah 2088. Lebih bagus kalau misalkan dia berhasil bertahan terus di atas 2100, karena peluangnya besar untuk terus menguji PBH-nya sekali lagi di 2140. Jika dia berhasil tembus di 2140, maka target kenaikan selanjutnya akan menuju 40 hari rata-rata tertinggi dari saham PTBA, yaitu di harga 2510. Berikutnya adalah saham BBTN. Saham BBTN hari ini sempat naik tinggi, namun di closing 5,61% di harga 1410. Kabar baiknya adalah saham BBTN telah tembus di atas PBH. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, maka boleh kawal terus karena saham ini masih berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 1365. Jadi itu teman-teman bisa pakai sebagai batasan untuk stop loss. Berikutnya adalah saham Antam.
Saham Antam setelah naik cukup tinggi beberapa hari lalu telah muncul blue arrow, ada juga red arrow, sehingga saham Antam punya potensi penurunan yang cukup lebar. Target penurunan selanjutnya dia akan menguji support PBH di 755. Jika dia gagal bertahan, maka dia akan terus melanjutkan penurunan dengan target terjauh penurunannya menuju ke 700. Tapi selama dia masih berada di atas 755, maka saham Antam ini masih terjadi koreksi yang sehat. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau beli saham ini, saya rekomendasikan lebih baik tunggu di sekitaran 755, yaitu di sekitaran PBH. Jadi bisa beli di 755 atau di 760. Itu jauh lebih sempit risknya ketimbang teman-teman beli di harga sekarang. Tetapi misalkan dia tidak turun di bawah 755 atau mendekati 755 dan dia berhasil naik, maka teman-teman boleh beli saat dia break dulu di 840. Itu ada gold line, teman-teman bisa pakai sebagai titik untuk entry, memastikan bahwa Antam akan terus melanjutkan kenaikan. Kemudian saham berikutnya yang kita ulas adalah saham PSAB. Saham PESAP hari ini ditutup minus 2,97% di harga 262. Teman-teman yang mungkin belum punya barang, saya rekomendasikan beli kalau dia berhasil naik dulu di atas 280. Walaupun jarak dari 262 ke 280 itu punya potensial profit yang cukup baik, tapi teman-teman, saya tidak mengambil resiko dan saya juga tidak merekomendasikan untuk teman-teman ambil di harga sekarang. Tapi kalau teman-teman mau ambil, silakan saja, silakan tanggung risikonya masing-masing. Karena apa? Karena harga 262 ini jaraknya ke support itu cukup jauh, yaitu ke 246. Itu sangat jauh sekali dan dia itu berada di tengah-tengah. Nah, kalau teman-teman bisa mengatur risk and rewardnya dengan baik, manajemen risiko dengan baik, maka tidak masalah teman-teman ambil di harga sekarang. Tapi kalau teman-teman tidak bisa mengatur manajemen risknya dengan baik, maka teman-teman boleh tunggu saat dia berhasil naik di atas gold line, sehingga gold line itu teman-teman pakai sebagai support, atau dia turun mendekati 246, baru teman-teman beli dan jadikan 246 itu sebagai titik untuk supportnya, sehingga teman-teman selalu pasang mindset bahwa 1-2 tick di bawah support, maka teman-teman harus cut loss. Kalau harga sekarang itu sangat jauh, tapi kalau teman-teman bisa pasang stop loss sesuai dengan persentase yang bisa teman-teman terima, ya teman-teman bisa ambil keputusan sendiri. Berikutnya adalah saham MDKA. Saham MDK hari ini tutup minus 3,29% di harga 1915, di mana harga saat ini telah gagal bertahan di PBH-nya, sehingga ada peluang besar untuk terus melanjutkan penurunan ke 1817, kemudian ke 1745 dan akan berakhir di 1480. Tapi bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, bisa cut loss di 1817. Jadi kurang lebih ada 100 poin lagi. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum punya barang, saya rekomendasikan boleh beli di dekat support atau tunggu dia naik lagi di atas PBH, yaitu di atas 1965, baru teman-teman boleh beli. Selama dia belum sesuai dengan kondisi tersebut, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham film. Ini adalah salah satu saham yang punya volatilitas yang cukup tinggi, dan bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, dia sudah berada dekat dengan PBL di 152, jadi jaraknya 8 poin. Kemudian hari ini juga dia tertahan di white line 160, dan juga ada 2 tick lagi dia akan menembus gold line di 162. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli
saat dia berhasil break dulu di atas 162 dengan target kenaikan menuju ke 181. Tetapi kalau dia belum naik di atas 162, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Sekian review saham part yang ke-62. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga besok tradingnya lancar. Sampai jumpa dan terima kasih.